Yang pertama ada pemberontakan DITII yang diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini terjadi pada bulan Agustus tahun 1949, di mana tujuan dari DITII ini adalah mendirikan sebuah negara Islam Indonesia atau NII, di mana tujuannya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. Jadi Pancasila kita ini diganti dasar negaranya menjadi syariat Islam. Tetapi pada kenyataannya justru gerakan dari NII ini sendiri sangat berbanding terbalik dengan ajaran Islam. Di tahun 1962, tepatnya di bulan Juni tanggal 4, akhirnya Kartosuwiryo berhasil ditangkap. Selanjutnya ada Republik Maluku Selatan di bulan April 1950. RMS ini sebuah gerakan separatis. Gerakan separatis itu adalah gerakan yang berusaha untuk memisahkan diri dari negara. Jadi intinya RMS ini berusaha untuk membentuk negara baru. Gerakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Pelaksanaannya di Maluku Selatan, tepatnya di 3 pulau, yaitu Pulau Seram, Mambon, dan Pulau Buru. Namun RMS sendiri dikalahkan oleh militer Indonesia di Ambon, tetapi di Seram malah berlanjut sampai bulan Desember di tahun 1950. Kemudian kita lanjut ke tahun 57 sampai 58. Ada PRRI dan Permesta. Apa itu PRRI? PRRI itu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Dari bahasanya saja sudah jelas di sini pemerintahan revolusioner. Berarti mereka berusaha untuk revolusi. Kemudian Permesta, Perjuangan Rakyat Semesta, di mana dua gerakan ini terjadi secara bersamaan di Sumatera dan di Sulawesi. Yang di Sumatera itu dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara, dan di Sulawesi ada Vence Sumual. Tujuan dari kedua gerakan ini yaitu mengkritisi dan mengkoreksi pemerintah pusat, karena dianggap pemerintah pusat ini mengabaikan pemerintah daerah. Jadi kesannya pemerintah pusat berlaku tidak adil terhadap pemerintah daerah. Selanjutnya ada Angkatan Perang Ratu Adil di tahun 49 yang dipimpin oleh Raymond Westerling. Raymond menganggap dirinya sebagai sang Ratu Adil, yaitu sebagai pembebas dari tirani rakyat. Di sini Westerling kerjasama dengan Sultan Hamid II, di mana tujuannya berusaha untuk mempertahankan negara federasi. Apa melakukan serangan kudeta di bulan Januari 1950, namun usahanya gagal. Kemudian Westerling kembali ke Singapura. Ke peristiwa berikutnya, kita sempat menjadi Republik Indonesia Serikat di tahun 1950. Namun ada usaha untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konstitusi yang kita gunakan pada tahun 50 adalah Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dikarenakan ketika kita menjadi Republik Indonesia Serikat, kita menggunakan konstitusi RIS. Jadi untuk selanjutnya kita tidak menggunakan lagi konstitusi RIS. Akhirnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sifatnya sementara, tetapi pada kenyataannya ini dipakai sampai lebih dari 5 tahun. Di tahun 1955, di mana NKRI ini sudah kembali lagi, kita melakukan pemilu pertama. Pemilu tahun 1955 ini digadang-gadang adalah pemilu paling demokratis katanya. Namun Badan Konstituante yang dihasilkan dari pemilu ini justru tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang baru, di mana kita sangat membutuhkan undang-undang dasar yang baru. Akhirnya pemerintah mengeluarkan dekret presiden. Masih ingat dekret presiden? Isi dekret yang pertama yaitu bubarkan konstituante. Yang kedua, berlakunya UUD 1945 dan berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950.
Dan yang ketiga, ada MPRS dan DPAS, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara yang dibuat oleh Presiden. Undang-Undang Dasar 1945 sudah berlaku lagi. Itu artinya UUDS 1950 sudah tidak digunakan lagi. Walaupun dasar negara kita tetap Pancasila, namun pelaksanaannya justru sistem liberal yang digunakan. Ini artinya tidak ada jaminan stabilitas pemerintahan. Kita lanjut masa yang kedua, yaitu Orde Lama. Ini terjadi pada tahun 59 sampai 66. Periode ini dikenal dengan demokrasi terpimpin, yaitu semua keputusan dan pemikiran dalam sebuah pemerintahan di suatu negara itu terpusat pada pemimpin negaranya. Nah, pada zaman Orde Lama ini berarti yang memimpin adalah presiden, yaitu Insinyur Soekarno. Namun pada pelaksanaannya penyimpangan banyak sekali terjadi. Contohnya penetapan Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kemudian ada pembubaran DPR hasil pemilu di tahun 55 yang dibubarkan oleh seorang presiden. Kemudian presiden dapat membentuk MPRS yang diangkat dan diberhentikan sendiri oleh presiden itu. Kemudian paling besar adalah terjadinya pemberontakan G30 SPKI atau 30 September. Dipimpin oleh DN Aidit, gerakan 30 September 1965 ini mengakibatkan terbunuhnya 7 pahlawan revolusi yang kemudian dimasukkan ke lubang atau sumur kecil yang lebih dikenal sekarang dengan sebutan lubang buaya. Dari peristiwa gerakan 30 SPKI ini, kita tahu ada salah satu tokoh yang bernama Soeharto yang kemudian di Orde Baru ia memimpin menggantikan Presiden Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Era demokrasi terpimpin Soekarno digantikan oleh Soeharto, di mana perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewa pada tanggal 7 Maret 1967. Periode Orde Baru ini disebut juga dengan periode demokrasi Pancasila di tahun 66 sampai tahun 98. Periode demokrasi Pancasila ini niatnya baik, demokrasi yang melandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Namun kembali lagi pada pelaksanaannya, lembaga kepresidenan justru mengontrol lembaga yang bersifat suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur sebut saja DPR, MPR, DPA, BPK, dan Mahkamah Agung. Infrastruktur LSM dan parpol. Parpol sendiri pada masa itu hanya ada 3 saja, yaitu P3, kemudian Golkar, dan PDI. Selain itu, pada masa Orde Baru, kebebasan pers sangat dibatasi. Surat kabar, majalah, itu malah ada yang dibredel dan bisa dicabut izin pemberitaannya atau izin usahanya, dengan alasan justru memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian banyak aktivis politik yang menyuarakan aspirasi dengan mengkritik pemerintah itu malah ditangkap dengan alasan yang sama tadi, mengkritisi kebijakan pemerintah, namun dianggap bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Kemudian yang banyak sekali terjadi yaitu pelanggaran HAM. Contoh sebut saja kasus Marsina, kemudian Tanjung Priok, kasus wartawan yang tiba-tiba dibunuh karena mungkin wartawan tadi tahu sesuatu tentang kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang. Namun kepemimpinan Presiden Soeharto tidak berlanjut. Ada gerakan reformasi besar-besaran di Indonesia pada tahun 98. Pada waktu itu keadaan sangat tidak stabil. Terjadi krisis di sana sini, dari krisis ekonomi, hukum,
Begitu juga dengan krisis kepercayaan. Namun tantangan tetap harus dihadapi. Jika pada masa Orde Baru kebebasan pers dibatasi, justru di masa ini malah sebaliknya. Rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme yang semakin menurun. Kemudian terjadi persaingan antar kekuatan besar di dunia yang saling mempengaruhi. Sampai detik ini pun Pancasila masih menerima tantangan yang besar. Maka yang kita perlukan adalah komitmen bersama seluruh rakyat untuk mempertahankan serta melestarikan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kembali ke diri kita masing-masing. Tidak peduli agama, budaya, adat istiadat yang berbeda. Jika kita memang mengaku sebagai bangsa Indonesia, kita harus tanamkan rasa persatuan dan kesatuan dalam diri kita masing-masing. Merdeka! Oke, sekarang tugas hari ini 27 Juli 2020 membuat kolom peristiwa seperti ini. Kolom pertama nomor, kedua peristiwa, kemudian kapan kejadiannya, nama pemimpinnya jika ada, dan tujuan dari peristiwa itu atau kegiatan pemberontakan tersebut. Dikumpulkan sampai tanggal 30 Juli ya. Terima kasih. Assalamualaikum.